Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji beda lebih dari 2 min atau uji ANOVA. Materi ini diambil dari buku Statistik Kesehatan karangan Ibu Lukni Sabri dan Bapak Sutanto Piastomo. Nah, prolognya, uji beda lebih dari 2 min ini dilakukan untuk membandingkan min atau rata-rata lebih dari 2 kelompok data. Yang dilakukan adalah melakukan pembandingan variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Uji yang digunakan adalah uji ANOVA atau uji F. Contohnya adalah membandingkan rata-rata atau min tekanan darah dari kelompok masyarakat di Depok, kelompok masyarakat di Bekasi, dan kelompok masyarakat di Tangerang misalnya. Nah, asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA ini adalah satu, varian dari datanya harus homogen atau variasi datanya itu homogen. Kedua, sampel atau kelompok sampelnya itu harus independen. Jadi masing-masing kelompok data itu independen, tidak saling mempengaruhi. Ketiga, datanya terdistribusi normal. Keempat, jenis data yang dihubungkan itu berbentuk numerik atau angka dengan kategorik. Yang kategoriknya itu lebih dari 2 kelompok data. Rumus untuk uji ANOVA atau uji F ini adalah F sama dengan SB kuadrat dibagi SW kuadrat. Nah, DF-nya, degree of freedom-nya itu juga 2, yaitu DF yang pertama itu rumusnya K dikurangi 1 untuk pembilang, dan DF yang kedua itu N dikurangin K untuk penyebut. Di mana K itu adalah jumlah kelompok data dan N itu adalah jumlah sampel atau jumlah datanya. Ini kelompok data, ini jumlah data. Nah, bagaimana kita mencari SW dan SB? Maka rumusnya untuk mencari SW-nya, SW kuadrat tadi, rumusnya adalah sama dengan jumlah kelompok di jumlah anggota di kelompok 1 dikurangi 1, N1 kurang 1, dikali standar deviasi di kelompok 1 itu kuadrat, ditambah jumlah kelompok data di kelompok 2 dikurang 1 dikali standar deviasinya dikuadratkan N2 kurang 1 S2 kuadrat sampai dengan jumlah kelompok data di kelompok K dikurangi 1 dikali standar deviasinya di kelompok K dibagi jumlah seluruh data dikurang jumlah kelompok data. Dan SB kuadratnya itu dicari dengan rumus jumlah sampel di kelompok 1 dikali rata-rata kelompok 1 dikurang rata-rata keseluruhan data dikuadratkan ditambah jumlah data di kelompok 2 dikali rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata seluruh data dikuadratkan sampai dengan jumlah data di kelompok K dikali rata-rata kelompok K dikurangin rata-rata keseluruhan dikuadratkan dibagi K jumlah kelompok data dikurangi 1. Bagaimana mencari rata-rata dari keseluruhan? Itu didapat dengan jumlah data di kelompok 1 dikali rata-ratanya ditambah jumlah kelompok data di kelompok 2 dikali rata-ratanya sampai dengan jumlah data di kelompok K dikali rata-ratanya dibagi jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data ini adalah jumlah dari N1 tambah N2 tambah sampai dengan NK. Nah, setelah kita mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak dari kelompok datanya, langkah berikutnya kita ingin mengetahui kelompok mana saja yang berbeda dari kelompok data tersebut. Maka kita menggunakan analisis multiple comparison atau post-hoc test. Nah, metode yang digunakan untuk analisis ini itu banyak metode, hanya pada kesempatan ini kita hanya membahas satu metode saja, itu metode Benferroni. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui analisis ini digunakan untuk mengetahui kelompok mana saja yang mempunyai perbedaan. Karena ini hanya 2 kelompok, kita menggunakan uji T. Nah, rumus Benferroni ini adalah T untuk kelompok 1 dan kelompok A dan kelompok B atau kelompok I dan kelompok J sama dengan rata-rata kelompok I, rata-rata kelompok J
dibagi akar dari SW kuadrat dikali 1 per jumlah data di kelompok I ditambah 1 per kelompok data di kelompok J. Derajat kebebasannya, degree of freedomnya adalah sama dengan N jumlah seluruh data dikurangin jumlah kelompok data. Nah, karena ini kita hanya mengambil 2 kelompok saja, maka nilai alfanya harus disesuaikan. Nah, alfa disesuaikan menjadi nilai alfa bintang. Nah, alfa bintang ini rumusnya adalah nilai alfa dibagi kombinasi yang memungkinkan dari pembandingan antar kelompok tersebut. Nah, jadi kombinasi dari 2 karena kita membandingkan 2 kelompok saja dengan jumlah kelompok datanya. Nah, kombinasi dari 2 dan K ini rumusnya adalah K faktorial. Untuk rumus kombinasi itu adalah K faktorial dibagi 2 faktorial dikali K kurangin 2 faktorial. Untuk lebih jelasnya maka kita akan mencoba untuk membahas salah satu soal. Kemudian kita mencoba menjawabnya. Soalnya adalah suatu penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar folat sel darah pada 3 zat pembius atau anestesi yang berbeda. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Kelompok 1 datanya adalah kadar folatnya pada sel darah adalah 243, 251, 275, 291, 347, 354, 380, 392. Kelompok 2 didapatkan nilainya 206, 210, 226, 249, 255, 273, 285, 295, 309. Kelompok 3 didapatkan nilainya 241, 258, 270, 293, 328. Sini didapatkan jumlah data dari setiap kelompok itu berbeda-beda. Kelompok 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Kelompok 2 ada 9, kelompok 3 itu ada 5 data. Kemudian pertanyaannya, coba saudara buktikan apakah ada perbedaan kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok tersebut dengan alfa 5%. Dan kelompok mana saja yang berbeda. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka kita mencoba mendefinisikan dari soal tadi. Nah, kita mencari pertama itu adalah jumlah kelompok 1. Jumlah kelompok 1 itu adalah ada 8 data atau 8 nilai. Kelompok 2 itu ada 9. Kelompok 3 itu ada 5. Terus jumlah totalnya adalah 8, 9, 5 adalah 22. Jumlah kelompok datanya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian ditanyakan adalah apakah ada perbedaan kadar asam folat antar kelompok dan kelompok mana saja yang berbeda. Langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama adalah kita menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya adalah hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 itu adalah tidak ada perbedaan min kadar folat sel darah pada ketiga jenis obat anestesi. Jadi mu1 maka mu2 sama dengan mu3. Hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan min kadar folat sel darah pada ketiga jenis obat anestesi. mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Langkah kedua adalah menghitung min atau rata-rata dan standar deviasi dari setiap kelompok data. Nah, dari kelompok data ini setelah dihitung didapatkan rata-rata kelompok 1 nilainya adalah 3116,62, standar deviasi 58,72. Bagaimana cara mencarinya? Itu di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Ini hasilnya sudah dapat setelah dihitung rata-ratanya, kemudian standar deviasinya. Nah, ini kelompok 1 didapat rata-rata 316,62, kelompok 2 ada standar deviasinya 58,72, kelompok 2 didapat rata-ratanya 256,44, standar deviasi 37,12, kelompok 3 itu 278 dan standar deviasinya 33,76. Kemudian menghitung min seluruh data. Menghitung min seluruh data rumusnya seperti tadi di atas adalah seperti ini.
Jadi rata-ratanya adalah jumlah kelompok 1 dikali rata-ratanya, ditambah jumlah kelompok 2 kali rata-ratanya, ditambah kelompok 3 dikali rata-ratanya, dibagi jumlah seluruh data. Kelompok 1 itu 8, rata-ratanya 316,62, ditambah kelompok 2 itu 9, dikali rata-ratanya 256,44, kelompok 3 itu ada 5 tadi jumlahnya, dikali rata-ratanya 276. Dibagi total seluruh data, tadi ya, adalah 22, didapat rata-rata total seluruh data itu 283,22. Langkah berikutnya adalah kita mencari SW kuadrat dan SB kuadrat. SW kuadrat itu rumusnya seperti ini tadi, N1 kurang 1 dibagi standar deviasi, dikali standar deviasinya kuadrat, ditambah N2 kurang 1 dikali standar deviasinya kuadrat, ditambah N3 kurang 1 dikali standar deviasinya kuadrat, dibagi jumlah total data dikurangin jumlah kelompok data. Maka didapat 8 dikurang 1 standar deviasi 58,72, ini 9 kurang 1 standar deviasi 37,12, ditambah ini 5 dikurangi 1 dikali 33,76. Nah ini yang tadi ya standar deviasinya yang sudah kita dapat. Dibagi N kurang K, N-nya 22 dikurang K, K-nya 3 kelompok datanya, didapat nilainya 2090. Kemudian kita mencari SB kuadrat. SB kuadrat rumusnya adalah N1 dikali X1 dikurang X rata-ratanya dikuadratkan, ditambah N2 kali X2 kurang X rata-rata kuadrat, ditambah N3 kali X3 kurang X rata-ratanya dikuadratkan, dibagi K-1. Nah, didapat N1 tadi adalah nilainya adalah 8, X kuadratnya yang untuk kelompok 1 316,62 dikali X rata-ratanya tadi didapatkan 283,22 ya. Ini juga sama, didapatkan N2-nya itu 9 dikali rata-ratanya 256,44 dikurangin X rata-ratanya dikuadratkan, kelompok 3 itu 5 jumlah datanya dikali rata-ratanya dikurangin rata-rata keseluruhan, dibagi K-nya adalah 3 dikurang 1, didapat hasil 77,58. Nah, dari SW dan SB ini maka kita masuk ke rumus F. Rumus F adalah SB kuadrat dikurangin SW kuadrat. Nah, SB kuadratnya itu 7758, SW kuadratnya 2090. Kita masukin ke rumusnya, didapat nilai F itu sama dengan 3,71. Berikutnya adalah kita mencari nilai P-nya dengan nilai F yang sudah dapat 3,71 di tabel F. Dengan DF-nya ada 2 tadi. DF1-nya untuk pembilang adalah K dikurang 1. K-nya 3 kurang 1 sama dengan 2. Itu sebagai numerator. Dan DF2 N kurang K itu 22. N besar nih ya, kurang K. 22 kurang 3 sama dengan 19, itu denominator. Jadi nilai yang terbesar itu nominator, yang terkecil itu numerator. Nah, kemudian kita mencari tabel F. Nah, ini contoh tabel F. Tabel F denominator yang tadi kita dapat adalah 19. Di tabel tidak ada angka 19-nya. Jadi kita menggunakan angka yang terkecil dari 18, dia langsung loncat ke nilai berikutnya. Maka kita mencari nilai yang paling dekat dengan nilai 19, yaitu nilai 18. Jadi kita lihat denominatornya adalah 18 karena nilai 19 tidak ada. Kemudian numeratornya DF-nya adalah 2 tadi, 18 2. Nilainya tadi adalah 3,71. Nah, 3,71 itu terletak antara 3,55 dan 4,56. Nah, ini terletak di antara sini. Jadi nilai F ini makin ke atas P-nya itu semakin besar, makin ke bawah P-nya probabilitasnya itu semakin kecil, tapi nilai F-nya itu makin ke atas itu semakin kecil, semakin ke bawah itu semakin besar. Jadi 3,71 terletak antara 3,55 dan
4,56. Maka kita tarik ke sini, ke kiri nilainya, maka nilai F untuk 3,71 itu terletak antara 0,05 dan 0,025, atau lebih besar dari 0,025 dan lebih kecil dari 0,05. Maka nilai P-nya, P untuk nilai F ini didapat antara 0,025 lebih besar dari 0,025 dan lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita bandingkan, langkah berikutnya membandingkan nilai P hitung tadi, P yang hasil tadi dengan nilai alfa, alfanya 5%. Nah, didapatkan bahwa P-nya itu lebih kecil dari 0,05, sedangkan alfanya itu 0,05. Berarti nilai P-nya itu lebih kecil dari nilai alfa. Nah, karena nilai P lebih kecil dari nilai alfa, maka keputusannya H0 ditolak. Sehingga artinya secara statistik ada perbedaan kadar folat darah di antara ketiga jenis obat pembius. P-nya lebih kecil dari 0,0. Nah, ada perbedaan. Kemudian berikutnya adalah pertanyaannya adalah kelompok mana yang berbeda. Nah, untuk mencari kelompok mana yang berbeda kita menggunakan rumus metode Benferroni. Nah, sebelum masuk kepada rumus Benferroni dengan uji T, kita harus mencari alfa bintangnya dulu. Karena alfanya hanya 2 kelompok yang mau dibandingkan. Nah, alfa bintang itu rumusnya adalah seperti ini. Alfa dibagi kombinasi dari K dan 2. Nah, ini K2, kombinasi dari 2 dan K ini sampai ke K, itu rumusnya adalah K faktorial dibagi 2 faktorial dikali K kurang 2 faktorial. Jadi K-nya itu adalah jumlah kelompok datanya ada 3 faktorial dibagi 2 faktorial, karena kita membandingkan 2 kelompok data saja, dikali 3K 3 kurangi 2 faktorial. Ini 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1, dikali 3 kurang 2 adalah 1 faktorial, berarti sama dengan 1. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat nilai kombinasinya, maka kita masuk ke rumus alfa bintangnya. Itu alfanya 0,05 dibagi 3 sama dengan 0,0167. Berarti alfa yang sudah disesuaikan itu untuk alfa untuk pembandingan ini di Benferroni akan menggunakan alfa 0,0167. Nah, berikutnya kita mencoba membandingkan, karena ini ada 3 kelompok data, maka kita akan membandingkan kelompok mana saja yang berbeda. Itu untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3, kelompok 1 dengan kelompok 3. Yang pertama kita membandingkan kelompok 1 dengan kelompok 2. Pertama kita menentukan hipotesisnya dulu. Hipotesis H0-nya adalah tidak ada perbedaan kadar folat dalam darah kelompok 1 dan kelompok 2. Yang hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan. Nah, kemudian kita masuk ke rumus T. Rumus T-nya tadi seperti di atas, itu rumus T adalah rata-rata dari kelompok 1 dikurang rata-rata kelompok 2 dibagi akar SW kuadrat kali 1 per jumlah N1 ditambah 1 per N2. Nah, ininya tadi didapat di atas itu adalah rata-rata dari kelompok 1 itu 316,62, rata-rata kelompok 2 itu 256,44. Dibagi SW-nya tadi didapat di atas itu 2090 dikali dalamnya adalah 1 per 8 ditambah 1 per 9. 1 per 8 jumlah kelompok 1, kelompok 2 adalah. Nah, ini setelah dihitung-hitung itu didapat nilai T-nya adalah 2,71. Dari 2,71 ini kita mencari nilai P-nya. Berapa nilai P dari T 2,71? Kita ke tabel T. Nah, di tabel T tadi didapatkan bahwa DF-nya adalah
itu adalah N dikurangin K. Rupanya DF-nya, degree of freedom-nya, karena ini cuma 2 kelompok, maka DF-nya hanya ada 1. Maka rumus DF-nya adalah N dikurangin K, yaitu 22 kurangin 3 sama dengan 19. Nah, dengan DF 19 dan nilai T 2,71, kita mencari di tabel T. Nah, berarti letak 2,71 itu antara 2,5 sekian sampai dengan 2,861. Jadi terletak antara sini dan sini untuk DF sama dengan 19. Nah, kemudian karena letaknya antara ini dan ini, kita tarik ke atas, itu letaknya antara P 0,01 dan P 0,005. Berarti P-nya untuk soal ini adalah lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil daripada 0,01. Nah, maka nilai P dengan T271 dan DF19 didapat P-nya antara 0,01 dan 0,005, lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari 0,01. Maka nilai ini kemudian kita bandingkan nilai dengan nilai alfa bintang. Nilai ini adalah sehingga dari sini didapatkan nilai P itu lebih kecil dari 0,01, lebih kecil dari 0,1, sedangkan alfa bintangnya tadi kita dapat nilainya 0,0167. Berarti nilai P ini 0,01 lebih kecil dari 0,0167. Sehingga keputusannya adalah H0 ditolak, atau secara statistik terdapat perbedaan kadar folat darah antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ada perbedaan nilai kadar folat darahnya. Kemudian bagaimana untuk kelompok lain? Kemudian kita membandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 3. Dengan langkah yang sama kita menentukan hipotesisnya. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu tidak ada perbedaan. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Kemudian dimasukkan ke rumus T. Rumus T seperti ini. Jadi didapatkan rata-rata dari kelompok 1 itu 316,62, rata-rata dari kelompok 3 itu 276,0, dibagi SW kuadratnya sama 2090 dikali 1 dibagi 8 jumlah kelompok 1 dan 1 dibagi 5 jumlah data di kelompok 2. Didapatkan T-nya itu 1,48. 1,48 terus DF-nya sama, jumlah totalnya ada 22, N kurang K, 22 kurang 3 sama dengan 19. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita dapatkan dari tabel T 19. Di sini dapatkan nilai T-nya adalah 1,48. Di 1,48 itu adanya di sini. Sini ya. 1,3 sekian sampai dengan 1,729. Jadi antara 0,05 dan 0,1. Lebih besar dari 0,05, lebih kecil dari 0,1. Nah, dengan nilai ini sehingga didapat keputusan bahwa nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari 0,1. Lebih besar atau lebih besar daripada 0,05. Kemudian kita bandingkan dengan nilai alfa bintang tadi. Nah, ini lebih besar dari 0,05 alfa bintangnya, sedangkan alfa bintangnya adalah 0,0167. Maka ini P-nya lebih besar dari alfa, sehingga keputusannya H0 gagal ditolak. Atau secara statistik tidak terdapat perbedaan kadar folat darah antara kelompok 1 dan kelompok 3. Kemudian bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Maka dengan cara yang sama, tadi kita pertama menentukan hipotesis, kelompok 1 dan kelompok 2 itu hipotesis nolnya, tidak ada perbedaan kelompok 1 dan kelompok 2. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan kelompok 1 dan kelompok
3 ya, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3. H0 tidak ada perbedaan kelompok 2 dan kelompok 3, hanya ada perbedaan kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, dengan rumusnya sama, rata-rata dari kelompok 2 rata-rata dikurang rata-rata kelompok 3, jadi dibagi akar SW kuadrat dikali 1 per jumlah kelompok 2 ditambah jumlah 1 per jumlah kelompok 3. Rata-rata kelompok 2 itu tadi 256,44 dikurangin rata-rata kelompok 3 itu 276 dibagi SW-nya 2090, kemudian dikali 1 per jumlah kelompok 2 itu 9 ditambah 1 per jumlah kelompok 3 itu 5, maka didapatkan nilainya adalah minus 0,033. Dan DF dapatkan 22 kurang 3 sama dengan 19, DF sama. Maka kita kembali lagi ke tabel T. Nah, dengan DF sama dengan 19, maka dan nilai T-nya tadi adalah 0,033, maka kita dapatkan ada di sini. Jadi dia lebih besar daripada 0,061 atau lebih besar daripada 0,2 di sini. Di sini ada 0, berarti adanya di atas sini. Pasti kalau udah di atas, karena semakin ke sini dia akan semakin kecil nilai T-nya, makin sana semakin membesar. Maka pasti kalau nilai T-nya itu lebih kecil dari ke kiri, maka nilainya lebih kecil dari 0,05. Di sini kan batasnya 0,5 itu 1,729. Sedangkan didapat dihitung tadi adalah 0,033, maka pasti lebih besar dari 0, P-nya untuk T tadi adalah lebih besar dari 0,05. Maka nah ini kan dapatkan nilai P itu lebih dari 0,1 atau lebih dari 0,05 tadi kan karena sebelah kiri. Sehingga kemudian dibandingkan dengan alfa itu 0,0167, sehingga nilai P lebih besar dari nilai alfa bintangnya. Sehingga keputusannya H0 gagal ditolak atau secara statistik tidak terdapat perbedaan kadar folat darah antara kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi dari soal ini yang berbeda adalah kadar folat darah antara kelompok 1 dan kelompok 2 saja. Sedangkan kelompok yang lain tidak ada perbedaan. Demikianlah materi kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.